Begitu, tolol, bodoh, goblok. Halo, assalamualaikum guys. Masih ingat kan dengan ibuk-ibuk viral ini? Dia seorang pengemis yang suka marah-marah apabila tidak beri uang, bahkan sampai memaki-maki orang. Dan kabarnya ibuk ini telah diamankan oleh pihak yang berwajib. Karena sekarang mari kita ikuti kompilasi rangkuman video ibuk-ibuk ini marah-marah saat tidak diberi uang. Begitu, tolol, Tolong, bodoh, goblok. tae. Iya. Ibu doang nih. Ya, dari ujung ke ujung nih. Ibu doang paling pintar. Kamu salah, kamu puasa ya, kamu salah ya. Ya, tapi kamu berbohong ya. Tapi bohong. Kamu bilang tidak punya uang ya, padahal kamu ditinggal sama keluarganya, sama orang tuanya ya, pulang Urusan kampung. saya. Ya, berarti Saya kamu berbohong. Tapi bohong. Berarti kamu itu orang munafik. Kamu bukan orang Islam, tapi kamu setan. Pulang saya. Mama gigit nih. Au. Itu aja cukup, selesai. Bye, have a great time. The next day. Ibu dari Bandung ke sini cuma minta-minta doang. Astagfirullah. Ya buat saya ituin Mi. Saya istighfar Kak, nggak perlu saya unjukin ke ibu ya. Untuk apa istighfar kamu? Saya tanya. Kenapa? Untuk apa kamu istighfar? Kenapa? Saya tanya kamu istighfar untuk apa? Sekarang ibu minta-minta maksa untuk apa? Saya tanya jawab dulu istighfar kamu. Ibu yang harus jawab. Ibu ada di TikTok di mana-mana ini. Istighfar. A few moments later. Saya tahu mana yang musuh, mana yang bukan. Musuh selalu mengikuti saya. Hah? Terus Yang dikatakan musuh itu siapa, Ibu? orang-orang yang tidak memberi, tapi dia bahasanya Itu disebut tulus. musuh, Ibu. Iya, wajahnya yang tidak suka dan jawabannya tidak menyenangkan hati saya. Artinya tidak Ibu sopan. tahu nggak? Jadi yang tidak sopan itu Orang orang yang seperti ibu itu, bukan yang punya saya. rumah, ibu dianggap musuh, terima nggak dia nanti? Hah? Pak, Nggak ada hubungan sama ibu, tapi disebut bahasa musuh. orang yang baik dengan yang tidak baik itu kan otomatis kita tahu, Pak. Ibu banyak bicara deh, gitu banyak bicara deh. Gini aja, KTP mana? Nggak ada. Hah? Kalau nggak ada ya udah, gitu loh. Emang Kalau ibu kenapa? punya KTP, punya apa? Saya bantu. Sekarang gini aja, kalau saya nggak datang, Bapak orang baik, bantu aja Bapak sama saya keluar dari sini. Udah gitu aja, Pak. Itu ada lurus belok kiri keluar aja gitu komunikasi Apa aja, kalau memang Bapak orang baik, kita tidak perlu berantem, kita tidak perlu bicara banyak. Bantulah saya. sampai Cari rezeki, itu aja kemudian saya keluar aja ini Gitu aja, Pak. Kan Bapak RT sini. ya udah, Coba tolongin udah saya. pemikirannya udah nggak baik. Kalau memang saya Kalau dari awal ibu baik, mungkin saya ceritanya lain. dari awal kok Bapak baik, saya. Banyak tuh yang minta sumbangan, yang minta-minta itu tidak ada masalah. Saya tuh punya masalah apa? Ya tadi orang rumah yang didatangi, ya Bapak, sekarang temuinlah sama saya sini. Ayo, siapa orang yang lapor? Nah, di sini aja sudah ketahuan. Kalian itu menghalangi saya mencari rezeki dimanapun saya berjalan. Jancuk. Cari masalah aja. Udah ibu keluar aja. Yuk. Sudah dibilang, saya sudah tahu mana yang musuh saya mana yang bukan. Ah, iya. Kalau kamu orang baik, saya bilang. Kalau Bapak orang baik, Bapak kan RT di sini. Bapak bantu ya saya. Sudah saya keluar dari sini. Gitu. Ngomong kemana kemari, sana kemari. Tapi nggak ada pertolongannya sama saya. Menyalahkan aja, menyudutkan aja. Baik macam apa? Nggak ada itu musuh saya. Bapak itu musuh saya. A few moments later. A few inches later. 2 hours later. 1 eternity later. Astagfirullah, udah minta sedekah marah-marah. Astagfirullah. Astagfirullah. Ibu udah minta sedekah marah-marah, aneh. Ya kan ibu minta sedekah, ngapain ibu? Nih.
Ibu bisa saya laporin loh, Bu. Silakan. Astagfirullahaladzim, Ibu. Kamu orang muslimah, jawabannya aja enteng banget. Boro-boro punya lepasan asik. Saya cuma tanya, kenapa di ini blog ini nggak ada yang mau bersedekah itu kenapa? Sedekah itu terserah kami, Bu, mau Bukan kemana terserah. pun. Tapi kalau ada orang susah itu wajib ditolong. Intinya mah itu. Oh gitu. Ya udah, ya Bu. Oh, ya udah. Ya udah. Kamu cuma bisanya kayak begitu itu. Sadar nggak kamu itu perbuatan kamu begitu? Ibu marah kami kenapa? Sadar nggak kamu malah nggak pernah Ada nggak Sat, kiat-kiat Sat, supaya gimana kita sebagai seorang muslim nih bisa terus istiqomah nih walaupun kita mungkin Allah kasih keterbatasan, mungkin ekonominya kurang, mungkin juga kadang-kadang ya ada buat makan, ada enggak gitu Sat, tapi gimana caranya dia menjadi seorang muslim yang pantang gitu Sat untuk minta-minta ke orang lain Sat? Ya, dia harus pahamin dari syar'i. Mengemis hukumnya haram selama masih punya makanan pada hari itu. Itu jelas, tolok ukurnya itu. Begitu hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhibnya. Dan itu bukan cuma di buku itu, di buku hadis-hadis yang lain juga banyak penjelasan masalah itu. Jadi memang tidak boleh sembarangan membuka pintu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hadis Nabi SAW yang boleh difahami sampai membuka pintu iffah. Iffah itu kemuliaan. Dia nggak mengemis. Maka Allah akan bukakan baginya pintu kekayaan. Perhatikan di sini. Pintu kekayaan akan dibukakan. Dan tidak ada yang membuka pintu mengemis kecuali Allah akan bukakan pintu kemiskinan. Tolak ukurnya sebenarnya semua orang sama. Anak sama antum sama. Punya waktu 24 jam. Punya 2 mata. Punya 2 kuping. Apa yang membedakan antara orang ini punya kelebihan harta, pendidikan, dan apalah keterampilan dibandingkan dengan yang tidak milik? Pertama memang karunia Allah SWT. Bisa Allah berikan pada dia. Yang kedua ada yang sifatnya bisa ikhtiar. Kayak misalnya, berapa banyak orang yang tadinya miskin jadi kaya. Karena dia coba berusaha, dia bertawakal, sambil coba menguasai keterampilan. Allah akan bukakan pintu rezeki. Nah, tidak ada orang lahir tiba-tiba dia sudah punya keterampilan. Harus diasah gitu.